Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak di rumah bersama keluarga masih dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tema 8. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membagikan rambu-rambu belajar untuk hari ini. Yang pertama, anak-anak harus sudah mandi, lalu sudah sarapan. Yang kedua, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di Google Form. Yang ketiga, sebelum belajar, anak-anak sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak juga harus berdoa. Yang keempat, anak-anak sudah menyiapkan buku-buku pelajaran yang akan digunakan pada hari ini. Hari ini kita akan menggunakan buku tema 8. Anak-anak wajib menyiapkan buku cetak tema 8-nya ya. Yang kelima, anak-anak diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keenam, anak-anak diharapkan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dan dikumpulkan tepat waktu. Dan yang terakhir, jika ada yang ditanyakan dalam pembelajaran hari ini, boleh ditanyakan melalui chat WA-nya dan mengirimkannya kepada wali kelas masing-masing ya. Anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Di sini Ibu mempunyai 4 gambar. Gambar yang pertama, anak-anak coba amati. Nah, di sini anak-anak, Ibu Dian punya sebuah cerita. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Anak-anak, amati gambar yang pertama. Apakah anak-anak sudah mengamatinya? Kira-kira gambar pertama ini gambar apa ya? Anak-anak, pada gambar yang pertama ini, Udin sedang melakukan kegiatan apa di rumah? Iya, betul sekali anak-anak. Udin sedang melakukan kegiatan yaitu membantu ibu mengupas jagung. Itu merupakan aturan yang ada di rumah. Saat Udin dan adiknya mengupas jagung, mereka harus berhati-hati supaya tangan mereka tidak terkena pisau. Betul sekali. Gambar yang kedua. Udin ingin masuk rumah. Nah, sebelum masuk rumah, sebaiknya kita mengetuk pintu terlebih dahulu. Atau kita mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Misalnya, permisi. Begitu ya. Gambar yang ketiga, Udin sedang naik bis. Nah, Udin dan teman-temannya ternyata menggunakan apa? Sabuk pengaman. Supaya apa? Supaya mereka tetap aman, tetap nyaman saat berada di dalam bis tersebut. Gambar yang keempat. Nah, di sini Udin dan teman-temannya sedang menyeberang. Nah, mereka nyebrangnya di zebra cross. Jadi tidak sembarangan menyeberang jalan. Nah, anak-anak, ini adalah aturan-aturan keselamatan yang ada di rumah, di sekitar rumah, di tempat bermain, di sekolah. Nah, lalu Ibu juga mempunyai gambar.
aturan yang ada di setiap rumah itu kita perlu perhatikan. Mengapa kita perlu memperhatikannya? Ya gunanya untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Nah, Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, amati gambar berikut ini. Gambar pertama dan gambar yang kedua, Udin dan adiknya sedang memotong jagung. Gambar yang kedua, Udin sedang membenarkan jam dinding dan Udin naik tangga. Nah, anak-anak, Udin melakukan setiap kegiatan tersebut dengan hati-hati supaya kita selamat dari apa yang sudah kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan. Nah, sikap hati-hati tersebut merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah dan pembelajaran pertama. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan dengan mengamati gambar jam, anak-anak dapat menentukan pengukuran waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, anak-anak dapat menjelaskan pengukuran waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan, anak-anak nanti dapat mempraktekkan pengukuran waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks pendek, anak-anak dapat memahami penggunaan huruf kapital, terutama pada nama Tuhan, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Yang kelima, dengan tanya jawab, anak-anak dapat menemukan penggunaan huruf kapital, terutama nama Tuhan, sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dengan mengamati kata ganti Tuhan, anak-anak dapat menuliskan penggunaan huruf kapital serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Ini beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan anak-anak dapat mencapainya. Nah, anak-anak, kita mulai pada gambar pertama. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Amati gambar pertama. Ibu ingin bertanya, kira-kira pukul berapakah Udin sarapan pagi? Anak-anak boleh lihat jam dinding yang ada di belakang Udin. Kira-kira itu pukul berapa ya? Iya, betul sekali. Itu pukul 6 pagi anak-anak. Pada gambar yang kedua, pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Nah, dilihat jamnya, kira-kira jam berapa itu? Betul sekali. Good job. Anak-anak hebat. Di situ Udin berangkat sekolah pukul 7 pagi. Gambar yang ketiga. Kira-kira pukul berapa Udin pulang sekolah? Iya, anak-anak. Udin pulang sekolah pukul 11 siang. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan sudah terjadwal. Apakah anak-anak di rumah
juga mempunyai jadwal kegiatan seperti Udin? Ibu harapkan anak-anak setelah ini membuat jadwal kegiatan di rumah ya, supaya anak-anak tidak keteteran saat melakukan kegiatan. Jam belajarnya jam berapa, jam bermainnya jam berapa, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar jam di bawah ini. Anak-anak lihat jam tersebut. Jika anak-anak punya jam di rumah, anak-anak bisa lihat jam dinding yang seperti gambar tersebut. Di situ, di dalam gambar, terdapat 3 jarum jam anak-anak. Ya, ada yang warna hijau, 2 jarum jam, dan 1 jarum jam warna merah. Perhatikan anak-anak. Jarum yang ditunjukkan pada anak panah ini itu namanya jarum halus. Nah, biasanya jarum halus ini menyatakan detik pada waktu, pada jam tersebut. Lalu, jarum jam yang kedua. Nah, dilihat. Ini merupakan jarum panjang. Jarum panjang biasanya menyatakan menit pada jam. Yang ketiga, ini namanya jarum pendek. Nah, jarum pendek menyatakan jam. Maaf, Ibu Dian salah tulis. Jadi jarum pendek menyatakan jam. Nah, anak-anak, dilihat. Jarum pendek pada gambar tersebut menunjukkan angka 6. Ya, jarum pendeknya menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Kira-kira pukul berapa ya anak-anak? Betul sekali. Maka jam tersebut dibaca pukul 6. Nah, atau biasanya ditulis 06.00. Nah, yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 7, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Kira-kira pukul berapa ini anak-anak? Betul sekali. Jam tersebut dibaca pukul 7 atau ditulis dengan 07.00. Dan gambar yang terakhir, jarum pendek menunjuk ke angka 11, jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka dibaca pukul 11 atau 11.00. Nah anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai sebuah video. Anak-anak silakan memperhatikan video, dan video ini akan menjelaskan jam mengenai satuan jam. Anak-anak perhatikan dulu ya. Cara membaca jam. Jarum panjang pada jam menentukan menit, dan jarum yang pendek menentukan jam. Jika kalian perhatikan, pada jam dinding, jam meja, atau jam tangan, terdapat garis-garis kecil di antara angka. Garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit. Satu garis kecil mewakili 1 menit. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, waktunya adalah 5 menit. Pada 1 kali perputaran jam, terdapat 60 menit. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7. Dan jarum panjang berada di angka 12. Pada gambar jam berikut menunjukkan pukul 7 tepat. Dan
dapat ditulis 07.00. Jarum panjang berada di angka 6. Sementara jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka pada saat jarum panjang berada di angka 6, waktu yang dilalui adalah 30 menit. Posisi jam seperti ini akan dibaca pukul 2 lewat 30 menit. Atau kita dapat menyebutnya dengan pukul setengah 3 dan dapat ditulis 02.30. Jarum panjang menunjukkan angka 2. Sementara posisi jarum pendek sedikit melewati angka 4. Posisi jarum panjang yang berada di angka 2 menunjukkan waktu 10 menit. Dibaca pukul 4 lewat 10 menit. Dan dapat ditulis 04.10. Pada gambar berikut, jarum panjang berada di angka 11. Posisi jarum pendek mendekati angka 7. Saat jarum panjang berada di angka 11, maka waktu yang telah ditempuh adalah 55 menit. Posisi jam berikut dapat dibaca pukul 6 lewat 55 menit. Seringkali orang membacanya dengan pukul 7 kurang 5 menit. Dan dapat ditulis 06.55. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah menonton videonya? Semoga dengan video tersebut anak-anak lebih paham mengenai satuan waktu ya. Nah, anak-anak, Ibu Dian mempunyai sebuah cerita. Judulnya Aturan Ketika Sarapan Pagi. Kita baca bersama-sama. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Anak-anak, pada cerita ini, coba anak-anak baca kembali teks tersebut, teks aturan ketika sarapan pagi. Anak-anak baca dengan teliti. Nah, anak-anak coba perhatikan. Setiap kata Tuhan pasti selalu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dilihat pada nomor 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kata Tuhan ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf depannya. Lalu nomor 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Sama anak-anak, kata Tuhan juga ditulis dengan menggunakan huruf
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, kita lihat. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Terdapat pada nomor 4 dan nomor 8. Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Anak-anak masih ingat tidak? Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Kita lihat kalimat yang pertama. Sarapan pagi ada aturannya, titik. Nah, ini satu kalimat. Diakhiri dengan tanda titik. Jadi tanda titik terletak di akhir kalimat. Anak-anak masih ingat ya pembelajaran sebelumnya? Bagus. Jadi setiap tanda titik ditulis di akhir kalimat. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai beberapa soal. Soal yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa? Betul sekali, pukul 10. Soal yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Soal terakhir, jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Kira-kira jam ini menunjuk angka berapa? Betul sekali. Maka jam ini dibaca pukul 2. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ada tindak lanjutnya. Setelah menonton video, anak-anak diharapkan mengerjakan tugas. Tugas ini dalam bentuk kuizizi seperti biasa, seperti yang sudah Ibu berikan sebelum-sebelumnya. Nah, kuizizi ini akan Ibu berikan melalui link. Link ini akan Ibu sampaikan di dalam grup kelasnya masing-masing. Nah, tugas ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021. Paling lambat pukul 10 pagi. Jadi setelah lewat dari pukul ini anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas ini karena sudah disetting aturannya dan waktunya. Anak-anak, Ibu harapkan anak-anak setelah ini tetap mengerjakan tugasnya langsung ya, supaya anak-anak tidak lupa. Seperti yang dilakukan Udin selalu tepat waktu saat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Nah, anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan jika anak-anak keluar rumah. Anak-anak, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk mama dan papa yang selalu mendampingi anak-anak di rumah. Jika nanti ada pertanyaan, anak-anak boleh chat WA wali kelasnya masing-masing. Begitu ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.